apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Auriga Gustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tragis, seorang ibu di Medan diduga terbunuh di tangan putrinya yang berusia 12 tahun. Petugas Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai menangkap seorang kurir narkoba yang bawa 24 kg ganja. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Tapanuli Tengah, pengungsi butuh dapur umum. Ya, 2 pekan berlalu, distribusi bantuan terus dilakukan untuk seluruh wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera, termasuk daerah dengan akses yang sulit dijangkau. Pencarian korban pun terus dilakukan. Sebagian besar korban meninggal dunia akibat terseret arus banjir. Selain itu untuk distribusi logistik juga terus dioptimalkan. Kalau untuk level kecamatan itu saya bisa pastikan tidak ada kecamatan di 3 provinsi di kabupaten-kabupaten kota terdampak yang belum mendapatkan bantuan karena semua bisa ditembus dengan jalur udara menggunakan unit satuan udara kami, meskipun jalan daratnya belum tembus. Eh, ini dari sisi level kecamatan itu sudah bisa kita drop semua, tetapi untuk mencapai ke titik-titik kantong-kantong pengungsi yang tersebar itu memang masih butuh waktu. Kemudian untuk akses jalan, pembukaan akses jalan itu sudah berjalan dilakukan oleh Kementerian PU untuk pemulihan akses jembatan. Kemarin Bapak Presiden sudah menunjuk langsung Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Jenderal Maruli untuk menjadi dan Satgas pemulihan dan perbaikan jembatan. Sudah di setiap provinsi itu titik-titik jembatan yang krusial untuk roda perekonomian masyarakat sudah dibantu atau sudah di support, sudah di deploy jembatan Beli yang pengerjaannya berkisar antara 1 hingga 2 minggu, dan kita harapkan sambil berjalan jembatan konstruksi betonnya diperbaiki oleh PU, jembatan Beli ini sudah mulai bisa difungsikan oleh masyarakat. Untuk daerah-daerah yang saat ini masih belum bisa ditembus dari jalur darat, eh, tim gabungan itu mendropping kebutuhan BBM via jalur udara. Misalkan untuk kawasan Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues itu di drop dukungan logistik BBM dengan menggunakan jalur udara. Kalau untuk kasus banjir bandang ini lebih kurang itu hampir sama dengan tipikal karakteristik korban tsunami ya. Artinya begitu manusia itu terseret arus banjir bandang, maka itu akan sangat sulit untuk bisa bangkit dan menyelamatkan diri. Jadi dia akan terus tergulung, kemudian terhempas ke batu, terhempas ke kayu gelondongan. Nah, ini yang kemudian menyebabkan fatalitas. Jadi hempasan dan benturan ini yang menyebabkan fatalitas. Ini juga yang kemudian menyebabkan banyak dari jasad-jasad korban ini ditemukan bajunya sobek dan lain-lain. Karena sekali itu terjebak di banjir itu tidak akan bisa melepaskan diri karena arus yang sangat deras dan tidak berhenti-berhenti. Ini kemudian terbentur dan lain-lain yang menyebabkan fatalitas. Rata-rata karakteristik dari korban seperti itu. Ya, gelondongan kayu tertumpuk dan menyumbat aliran Sungai Tuka di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akibatnya air meluap dan menggenangi akses jalan dan rumah warga. Gelondongan batang kayu ini tertumpuk dan menutup aliran Sungai Tuka di Kabupaten Tapanuli Tengah. Banyaknya gelondongan kayu itu mengakibatkan tersumbatnya aliran air sungai, sehingga mengakibatkan air sungai dan material tanah meluap ke jalan dan menggenangi rumah warga. Pantauan di lokasi rumah warga dan puluhan hektar areal persawahan milik warga porak-poranda akibat banjir bandang yang melanda daerah itu. Hingga kini akses jalan menuju 3 kelurahan yang diantaranya Kelurahan Tuka, Hutana,
Hutana Bolon, dan Sinpange, serta sejumlah desa di sekitarnya masih tergenangi air karena sungai yang tersumbat. Kondisi ini diperparah karena hujan deras dengan intensitas tinggi masih melanda daerah Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Akses jalan Tanah Bolon bisa Bang lihat ini air, masih berair karena sungai-sungai kayu menumpuk, jadi air dari sungai jatuhnya ke jalan. Oh, ya. Kayu itu kan kayu gimana Bang? Kayu gelondongan itu nggak? Kayu dari penebangan dari hutan, dari ujung sana, dari Dolok. Saat ini warga berharap pemerintah dan petugas terkait dapat secepatnya mengevakuasi material longsor dan gelondongan kayu. Pasalnya ketiga kelurahan dan sejumlah desa merupakan daerah yang terisolir dan banyaknya warga yang masih mengungsi. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Tengah. Ya, 13 hari pasca bencana yang melanda 3 desa di Kecamatan Tapanuli Selatan, para pengungsi mulai terserang berbagai penyakit. Infeksi saluran pernapasan akut dan gatal-gatal mendominasi penyakit warga pengungsi. 13 hari sudah berlalu pasca banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Para pengungsi mulai terserang berbagai penyakit. Pengungsi yang berada di posko Batahula ini berjumlah 1.365 pengungsi, termasuk anak-anak. Rumah mereka pun telah hanyut tersapu banjir bandang. Kondisi pengungsian yang sesak dan terbuka membuat para pengungsi, terlebih anak-anak, rentan terserang penyakit. Posko kesehatan yang berada di pengungsian mencatat penyakit infeksi saluran pernapasan akut, gatal-gatal, dan luka pada bagian tubuh pasca banjir bandang mendominasi keluhan para pengungsi. Kalau yang kita tangani keseluruhannya, baik dari anak-anak, di orang tuanya, ataupun juga sudah usia lanjut. Seperti apa? Semuanya kita layani. Pembersihan wilayah terdampak masih terus dilakukan dan akses jalan yang sempat terputus kini dalam perbaikan. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. Ya, petugas Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai menangkap seorang kurir narkoba berjenis ganja. Ganja itu dibawa dari Mandailing Natal ke Kota Medan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 24 kg ganja kering yang dikemas dalam 28 bungkus. Kita buka ya, supir. Kita buka ya. Kurir narkoba diringkus polisi saat giat pengamanan antrean BBM pada 1 Desember lalu di Desa Sukaya Damai, Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Mobilnya mencurigakan, tampak ingin menyalip dan tergesa-gesa. Saat digeledah ditemukan narkoba jenis ganja kering di dalam tas yang ada di dalam mobil. Nggak usah dikeluarin, hitung aja. Petugas Polres Serdang Bedagai menangkap pelaku berinisial AR dan menyita 24 kg ganja kering yang dibungkus menggunakan lakban coklat sebanyak 28 bungkus. Dengan keadaan macet, mobil Toyota Hiace minibus ini menyelonong, memaksakan kehendak untuk keluar walaupun sudah diperingatkan petugas, sehingga petugas mencurigai mobil tersebut dan mengejar dan menghentikannya. Setelah dihentikan, ditanya kepada supirnya, kenapa kamu menerobos begitu saja dengan antrian demikian? Supirnya menjawab, mau cepat Pak. Namun demikian petugas tetap mencurigainya dan memeriksa barang-barang bawaan daripada penumpang. Hingga kini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Serdang Bedagai guna mengungkap bandar narkoba dari sang kurir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Ya, tragis, seorang ibu di Medan diduga terbunuh di tangan putrinya yang berusia 12 tahun. Dugaan sementara sang anak kesal usai menyaksikan sang kakak dimarahi oleh ibu. Rumah ini jadi kebahagiaan sekaligus kematian tragis keluarga perempuan berinisial FS. FS ditemukan bersimbah darah di kamar lantai 2 rumahnya dengan sejumlah luka tusuk di punggung dan lengan. Korban berinisial FS adalah wanita berusia 42 tahun. Peristiwa ini terjadi di kawasan Medan Sunggal, Kota Medan pada Rabu lalu. Jasadnya ditemukan pertama kali oleh putri sulungnya.
Di saat yang bersamaan, sang putri sulung menyaksikan adiknya berinisial A yang berusia 12 tahun, yaitu putri bungsu korban, memegang pisau dapur. Anak sulung korban histeris menyaksikan ibu kandungnya berlumuran darah dan sang adik memegang pisau. Suami korban pun sekaligus ayah terduga pelaku memanggil ambulan karena menduga korban masih hidup. Sementara kepala lingkungan setempat melapor pada pihak kepolisian. Dugaan sementara, A merasa kesal menyaksikan sang kakak dimarahi oleh ibu sehari sebelum kejadian ini. Masih terdapat kabar lain yang menyebutkan adanya permasalahan rumah tangga di balik kasus ini, mengingat korban dan suaminya tengah diambang perceraian. Belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja, dari tangan lengannya itu ada yang luka itu, kalau dari yang belakang punggung itu enggak, masih sampai baju, enggak bisa saya. Sempat bertikai, Pak? Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? Enggak ada. Cuma sekedar kapan tadi saya tanya ayahnya, dia bilang gimana? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu. Saat ini, A yang merupakan putri korban sekaligus terduga pelaku masih berada di unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Medan, didampingi ayah dan kakak kandungnya. Polisi belum memberikan keterangan. Tutia Lawai Lobis melaporkan dari Medan.